Selamat datang kembali di PPDB Provinsi Bali tahun 2021. Kali ini kita akan mencoba mendaftar dari jalur zonasi. Oke, seperti biasa silakan akses websitenya bali.siapppdb.com. Kemudian akan tampil seperti ini. Klik sekolah menengah kejuruan ini ya. Nah, kemudian tunggu sebentar. Pilih yang jalur zonasi ya. Yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, kemudian sebelumnya sudah disiapkan semua berkas-berkasnya seperti tayangan video sebelum ini ya. Jadi kita klik bagian pendaftaran online. Nah, kemudian kita masukkan nomor induk NISN peserta ya, kemudian klik dalam provinsi, reguler, tahun lulusannya yang sekarang, kemudian kode keamanannya ditulis 9648 ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian sampai di sini cek lagi datanya, kalau ada perubahan yang lain silakan, kalau ada penambahan di alamat siswa silakan, provinsi, kabupatennya, kemudian kecamatannya Klungkung, kemudian kita ambil sesuai dengan alamat di atas, kemudian RT RW nya 0 dan 0. Nah, sekarang kita akan mencari letak posisi rumah kita dengan cara seperti ini. Silahkan bisa diperbesar seperti ini ya, nanti ya, tapi cari lokasi dulu ya, cari lokasi dulu, posisinya kan ini udah deh. Nah, satelit itu terletaknya di sini. Jadi pastikan posisi drop pointnya ini yang digeser-geser ini sudah sesuai dengan letak rumah Anda. Caranya adalah mungkin kita perbesar seperti ini ya. Nah, silakan gunakan komputer lebih baik ya. Kenapa? Kalau komputer lebih besar monitornya, sehingga kita lebih presisi meletakkan drop point kita di mana rumah kita. Nah, kita bisa perbesar di sini ya. Nah, satelit di mana? Misalkan di satelit Jalan Matahari ya. Contohnya satelit Jalan Matahari ya. Nah, di sini misalkan anggap saja rumahnya di sini. Ya, contoh rumahnya di sini. Nah, setelah itu kita perkecil lagi nih, di pojok kanannya ada ya. Nah, kecil. Nah, jadi drop pointnya ada di sini ya, lokasi kita ada di sini. Nah, kemudian setelah itu pastikan ini benar ya. Makanya saya sarankan gunakan komputer, laptop ataupun komputer biasa ya. Nah, kemudian setelah ini dianggap benar, lokasi tadi dianggap benar ya. Jadi kalau untuk memindahkan drop pointnya bisa di ini ya, drop pointnya ini diklik tahan ya, drag kemudian pindahkan gitu ya. Ya, jadi tahan pada mouse-nya ya. Klik kiri, tahan, kemudian pindahkan, kemudian setelah itu lepaskan ya. Itu caranya ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dianggap benar nih lokasinya ya, koordinatnya dianggap benar, kemudian kita pilih bagian bawah data tambahan, nomor ponsel orang tua ya, atau nomor ponsel yang aktif. Kalau salah nanti ya, kesalahan drop point dengan kakak itu berbeda ternyata alamatnya, maka operator berhak membatalkan pendaftaran Anda jika posisinya menyimpang dari alamat kakak ya. Nah, kemudian masukkan nomor ponsel orang tua di sini atau nomor ponsel yang aktif yang bisa dihubungi ya. Minimal ada WA, kalau bisa ada Telegramnya ya. Kita masukkan nomor HP-nya yang aktif. Nah, contohnya gitu ya.
Nah, kemudian nomor kartu keluarganya ya, nomor kartu keluarga yang di atas itu ya, biasanya berupa nomor dia. Nah, kemudian tanggal di kartu keluarganya nih, terbit maksimal 14 Juni 2020 maksimalnya ya. Jadi di atas 14 Juni itu tidak akan bisa digunakan ya. Ya, jadi seperti itu. Tapi jika alamat tempat tinggal tidak berubah, maka boleh menggunakan yang baru. Artinya nanti lampirkan saja KK yang lama sebagai bukti tidak ada perubahan alamat, hanya mungkin penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga, gitu ya. Nah, kemudian di sini pilih tanggalnya. Nah, ini yang mungkin 14 Juni aja ya. Sesuaiin dengan yang ada di KK ya. Di KK saya contohkan di sini misalkan 14 Juni gitu ya. Ya, sesuaikan, lihat KK-nya. Kalau nanti ini tidak sama dengan KK-nya, maka kemungkinan akan ditolak oleh operatornya atau verifikatornya ya. Nah, kemudian ini alamatnya dipakai apa? Dokumen KK atau alamat surat keterangan domisili. Begini. Di sini boleh menggunakan surat keterangan domisili ya. Namun nilai surat keterangan domisili itu jauh lebih rendah ketimbang KK. Jadi kalau ada yang KK ya, itu akan jauh lebih tinggi nilainya gitu ya. Itu penjelasan kemarin dengan berdasarkan jaraknya ya. Kita pilih KK saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah KK. Nah, kita klik di sini KK. Nah, muncul seperti ini ya. Kita pilih KK. Ya. Nah, kemudian selanjutnya akte kelahiran. Nah, akte kelahiran. Kemudian selanjutnya surat keterangan lulus. Nah, selanjutnya adalah surat pernyataan orang tua wali. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan dokter tidak buta warna. Ini untuk jurusan yang mengambil kompetensi kesehatan dan teknologi. Kalau di SMK 1 Klungkung, TBSM, farmasi, MM dan TKJ. Nah, kemudian yang terakhir adalah KK. KK yang baru. Jika ada perubahan KK yang baru, jika ada perubahan selain alamat ya, misalkan ada pengurangan atau penambahan ya. Jadi di sini ya, KK yang baru diupload di sini, KK yang lama sertakan di atas ya, yang lama sertakan di atas di sini ya. Nah, kemudian kita buka ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita memilih sekolah. Nah, karena dari jalur zonasi hanya bisa memilih satu SMK dengan 2 peminatan atau 2 kompetensi. Ya, seperti biasa kita pilih tambah sekolah, kemudian kita cari ini Klungkung. Nah, ini ada Klungkung. Ya. Atau dia akan muncul otomatis ya. Kalau zonasi itu akan muncul otomatis. Yang bisa dipilih cuma SMK Negeri 1 Klungkung dan SMK Negeri 1 Nusa Penida. Ya, hanya itu yang bisa dipilih. Nah, kita pilih yang di SMK Negeri 1 Klungkung, yang terdekat dengan rumah Anda ya, gitu ya. Nah, ini. Kemudian jurusannya misalkan yang dipilih adalah yang pertama perbankan contohnya. Kemudian tambah sekolah lagi, kita pilih SMK Negeri 1 Klungkung. Kemudian misalkan yang kedua yang dipilih adalah multimedia. Nah, itu misalkan. Nah, setelah dianggap benar pilihannya, kalau ada perubahan tinggal silang aja ya, silang isi lagi, tambah lagi. Tapi kalau dianggap benar, kita lanjutkan. Nah, di sini silakan cek ulang lagi data-datanya, apakah sudah benar, jaraknya apakah sudah benar ini ya. Ya. Maksudnya titiknya rumah Anda apakah sudah benar? Di sini sudah ada penghitungan ya. Penghitungan nanti. Jadi jaraknya seperti ini dihitung ya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa benar,
silakan centang ini, setuju dengan pernyataan di atas. Tapi kalau masih salah, silakan ke sebelumnya untuk mengkoreksi lagi ya, seperti biasa. Oke, kalau dianggap sudah benar, kita lanjutkan. Nah, sampai di sini kita hampir selesai ya, kita hampir selesai. Sebelum menutup, kita cetak dulu bukti ajuan pendaftaran. Kita cetak ya. Oke, seperti ini. Bisa dicetak dengan printer atau saran saya lebih baik cetak PDF ya. Simpan di HP-nya boleh, di flashdisk boleh, di Google Drive-nya boleh, di account OneDrive-nya boleh, terserah ya. Silahkan disimpan baik-baik ya, nanti akan dipergunakan pada saat verifikasi dan pendaftaran kembali ya. Kita simpan. Nah, kita simpan ya, kita simpan. Nah, setelah itu kita tutup ini, halaman ini ya, kita tutup. Nah, setelah ditutup, kita kembali lagi ke halaman ini. Ingat, tekan tombol tutup. Nah, sampai di sini pendaftaran zonasi sudah dilaksanakan. Tunggu verifikasi dari operator. Bagaimana cara memantau hasil seleksi atau pendaftaran jalur zonasi? Silakan akses website PPDB-nya ya, bali.siapppdb.com, kemudian klik yang sekolah menengah kejuruan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah kita pilih yang tahap zonasi ya, klik ini zonasi. Nah, setelah sampai di halaman ini, pilih yang bagian atas itu seleksi ya, klik seleksi. Kemudian setelah itu pilih sekolah ya, pilih sekolah. Kemudian ketikkan Kelungkung ya, Kelungkung. Nah, kita klik Kelungkung. Nah, tadi kalau tidak salah mendaftar di perbankan. Nah, sini udah muncul ya. Begini caranya memantau. Ya, ini terus pantau sampai pengumumannya, jadwal pengumumannya berlangsung. Demikian cara melihat hasil seleksi. Terima kasih.